Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Mondok nyate niki. Sudah nyate. Ya. Ya, baik, mari ada pertanyaan dari brosurnya, monggo. Baik, ada beberapa pertanyaan, Ustaz. Di halaman 5 tentang waktu pelaksanaan akikah. Waktu yang dituntunkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdasar dalil yang paling kuat ialah pada hari ke-7 semenjak kelahiran anak tersebut. An Samurata qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-ghulamu murtahanun bi aqiqatihi yudbahu anhu yaumas sabi'i wa yusamma wa yuhlaku ra'suhu, rawahu at-Tirmidzi. Dari Samurah bin Jundab, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, anak itu tergade atau tergantung dengan akikahnya yang disembelih untuknya pada hari ke-7. Di hari itu ia diberi nama dan dicukur rambutnya. Hadis riwayat Tirmizi. Pertanyaan, saya mempunyai cucu tetapi tidak diakikohi karena keluarga kami termasuk warga miskin dan cucu kami hanya saya cukur rambutnya dan diberi nama. Apakah cucu kami akikohnya tergade? Dan apa solusinya agar tidak tergade, Ustaz? Enggak mampu. Akikah itu ibadah maliyah, ibadah yang ada kaitannya dengan harta. Ini memang hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Bagi siapa? Bagi yang mampu. Ya kalau memang tidak mampu, ya tidak akikah, wong tidak mampu. Apakah masih tergade? Ya, insya Allah tidak, wong tidak mampu. Yang sangat ditekankan di sini itu bagi orang-orang yang mampu. Nah kalau tidak mampu ya cukup dicukur, dikasih nama. Agama itu mudah, ya. Agama ini Allah turunkan bukan untuk menyulitkan. Selalu ada solusi. Termasuk ibadah-ibadah materi, ya. Itu kalau memang tidak mampu ya tidak berkewajiban. Seperti haji, umroh, itu kan ibadah maliyah itu. Ibadah yang berkaitan dengan harta. Zakat itu kan juga ibadah berkaitan dengan harta. Ya tentunya semua ibadah yang berkaitan dengan harta, ibadah maliyah ini bagi yang tidak mampu maka tidak mengapa. Termasuk akikah ini insya Allah tidak tergade wong tidak mampu. Lah nanti kalau mampu apa boleh diakikahi? Tidak boleh wong sudah lebih dari hari ke-7. Kebetulan pas hari ke-7 tidak mampu. Mampunya nanti hari ke-14 atau hari ke-21, ya sudah, tidak perlu diakikahi karena sudah keluar dari ketentuan yang disabdakan oleh Rasulullah. Ada lagi? Masih berkaitan dengan hadis tersebut. Dulu sering kami dengar dari Al-Ustadz Almarhum Ustadz Ahmad Sukino, beliau mengatakan bahwa daging penyembelihan hewan akikah itu selain pas 7 hari itu adalah sebagai sedekah biasa atau halal. Akhir-akhir ini ada pemberitahuan dari Gurda bahwa daging penyembelihan untuk akikah yang tidak pas hari ke-7 atau kelewat hari ke-7 itu haram. Apakah itu benar, Ustaz? Pengharaman tersebut berdasarkan apa?
Padahal dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3 salah satunya disebutkan bahwa yang diharamkan yang disembelih atas nama selain Allah. Mohon penjelasannya, Ustaz. Nah, akikah selain hari ke-7 itu kan di luar ketentuan. Karena Nabi kita kan bersabda, al-ghulamu murtahanun bi aqiqatihi yudbahu anhu yaumas sabi' wa yusamma wa yuhlaqu ra'suhu. Anak yang terlahir itu tergade dengan akikahnya, di mana akikah itu disembelih tepat pada hari ke-7. Lah sekarang kalau sembelihan akikah di luar hari ke-7, meski sembelihannya halal, tapi tujuan dari sohibul hajahnya itu kan untuk akikah niatnya. Sedangkan akikah itu menurut ketentuan Nabi ya, itu hari ke-7. Kalau disembelih meski dengan sembelihan halal, tapi kan tujuan utamanya untuk akikah. Bukan haram, kita tidak mengharamkan ya. Tetapi sebagai bentuk kehati-hatian kita hindari ya. Kalau sampai kepada kita akikah yang disembelih selain hari ke-7 ya, sembelihannya kita hindari sebagai bentuk kehati-hatian. Apakah bisa itu dinyatakan sebagai sembelihan biasa, sebagai sedekah dan lain sebagainya, laksana korban yang disembelih sebelum sholat? Kalau korban itu ada hadisnya, ada dawuh dari Nabi, kalau sebelum sholat itu sembelihan biasa. Tapi kalau sembelihan akikah ketentuannya hari ke-7. Dahwanya apa yang menjadi ketentuan Nabi kita ikuti. Di luar hari ke-7 ya sudah, kita hati-hati, tidak perlu memakan sembelihannya. Sudah selesai. Ada lagi? Ke halaman pertama, Ustaz. Pada pengertian akikah, ada pula yang mengatakan bahwa akikah itu asalnya rambut yang terdapat pada kepala si bayi ketika ia keluar dari rahim ibu. Rambut ini disebut akikah karena ia mesti dicukur. Pertanyaan, apabila rambut itu tidak dicukur, adakah madorotnya, Ustaz? Saya tidak tahu. Sudah toh, apa yang menjadi arahan Nabi ikuti saja. Kalau tidak dicukur ya tidak apa-apa. Madorotnya apa? Ya saya tidak ngerti. Tentu semua yang diarahkan Nabi itu pasti baik. Wong tinggal mengikuti hari ke-7 digundul itu aja, tentunya mungkin karena saya awam di sini ya. Ketika digundul itu mungkin nanti numbuhnya rambutnya akan jadi subur. Jadi subur rambutnya. Atau mungkin saja nanti digundul ini kan tumbuh rambut-rambut baru. Wong rambut yang tumbuh ketika bayi lahir itu kan dinamakan kotoran oleh Nabi kita. Bersihkan kotoran yang ada di kepala, yaitu rambut, dengan cara dicukur, digundul. Tujuannya biar tumbuh rambut baru. Lah madarat selain itu ya saya tidak ngerti. Makanya kita ikuti arahan Nabi, jadi amal soleh. Digundul nanti tidak lama tumbuh rambut yang baru, sudah
Begitu kita ikuti arahan Nabi ini, jadi amal soleh, jadi pahala di akhirat. Ya mungkin kalau tidak digundul, masih kecil sudah ubanan, ya mungkin saja. Bisa jadi seperti itu. Karena rambut yang tumbuh tidak yang baru. Ketika masih remaja bisa jadi sudah ubanan semua kan itu. Ya wallahu a'lam, kalau madarat dari sisi kesehatan saya tidak ngerti ya, mungkin dokter ahli rambut ada ndak ini. Ya saya ikuti saja arahan Nabi ya. Insya Allah jadi amal soleh dan pasti baiknya. Ada lagi?